Ya, dokter spesialis paru mengimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk tidak panik dalam menyikapi wabah virus corona yang berasal dari Wabah Wuhan, virus Cina, corona yang saat menjadi ini perhatian menyebar. penting setelah virus tersebut merambah ke 13 negara. Ribuan orang terjangkit dan 80 orang tewas. Pemerintah telah siap dalam segala aspek penanganan masalah wabah virus corona. Hari ini mulai diberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Jakarta. Wah, kalau bicara pandemi, buat Gearhead, buat Moon Ice Indonesia ya, terutama berat sih. Gitu. Kita jujur aja kita kalau tidak dibantu dengan toko, dibantu dengan jualan online, mungkin hari ini kita udah tutup, udah gulung tikar. Bicara mobil, semua proyeknya banyak yang tertunda karena priority dari customer juga sudah pindah, bukan hanya untuk ngebangun mobil, Mas. Tunda itu dalam arti kata pembayaran pun tertunda. Ya saya harus bersilat bagaimana caranya karyawan tidak boleh jadi masalah, tidak boleh jadi berat gitu. Jadi ya muter otak gila-gilaan sih Mas. Gitu. Nilai plusnya dari pandemi adalah proyek-proyek mobil pribadi yang tertunda akhirnya bisa terselesaikan. Contoh ada mobil Mustang warna merah yang gue bangun dari season 1 belum jadi-jadi akhirnya selesai. Plus minus sih kalau buat gue. Jadi sedikit cerita aja, flashback mungkin juga sebelum pandemi itu gue bekerja di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang media otomotif. Gue waktu itu jadi editor in chief-nya. Terus kita juga ada content creation. Kita bikin konten digital waktu itu, termasuk salah satunya adalah untuk si media otomotif gue itu. Dan ada juga digital agency. During pandemi selesai tuh yang media dan konten creation itu selesai. Yang jalan malah digital agency-nya. Alhasil waktu itu perusahaan si media itu ditutup. Gua sama waktu itu CEO gua di media itu, kita akhirnya sepakat untuk yuk kita running yuk nih digital agency gitu. Akhirnya gua berdua patungan, kita bikin perusahaan yang bergerak di bidang digital agency.
ya alhamdulillah bisa jadi bisa jadi pembelajaran lah gitu. Dan again, alhamdulillahnya lagi adalah salah satu klien kami adalah brand otomotif. Jadi ya alhamdulillah banget. Satu hal yang pasti, gue jadi makin dekat banget sama keluarga. Dan bisa mulai ngajarin Arka, ini mobil-mobilan ini namanya G-Class. Ini bagus Arka, udah mulai memodifikasi Lego. Porsche-nya tiba-tiba ditaruhin rak belakang buat isi buah-buahan sama es krim. Yang kayak gitu-gitu yang bikin gue bisa ngelihat itu blessing banget sih. Ya itu tadi, seperti yang gue bilang di awal. Impact pandemi ini buat gue pribadi plus minus lah. Ada plusnya, ada minusnya. Selama pandemi yang gue paling rasain banget tuh kesunyiannya sih gitu, bener-bener suara motor lewat aja nggak ada gitu, bener-bener kita di luar sana tuh nggak ada yang berkegiatan, nggak ada yang ngapa-ngapain, pada di rumah aja kan gitu. 2020 itu banyak banget rencana yang gue pengen wujudkan gitu, dan banyak banget yang harus terpaksa batal gitu. Kawin aja diundur. Akhirnya ya 2021 ya udah bener-bener harus berjuang udah gitu untuk ya udah kita harus lewatin gitu gimana pun apa caranya gitu. Paling memorable buat gue tentu saja Mini. Gila itu proses ngebangun dari manis jambu sampai akhirnya jadi sesuai yang apa yang gue inginkan gitu, bahkan beyond dari apa yang gue inginkan. Itu kayak gila, alhamdulillah banget bisa terdokumentasikan dengan baik oleh Garage Life. Jadi at least nih gue bisa ngelihat dan ngelihat balik gitu mobil gue prosesnya dari awal sampai akhir, dan sampai detik ini masih jadi mobil kebanggaan gue yang gue pakai tiap hari lah gitu. Kalau yang paling keinget sih gue naik motor di pantai. Terus empuk pasirnya itu bener-bener enak banget buat dinaikin sama motor gitu. Jadi gue sampai kesenengan main di pantai sampai udah gelap. Akhirnya gue tuh dijatoin sama ombak. Akhirnya ya mati sih pasir akhirnya. Banjir terus starter, keluar api udah terus. The most memorable buat gue sih sebenarnya Sespan yang akhirnya dikerjakan sama Mas Abraham Hotman atau Skuter 99 bikin Vespa merah yang pasang Sespan. Buat gue melihat anak gue naik di Sespan itu dan gue muter naik motor itu priceless banget. Ngelihat muka dia, ekspresi dia, dan sampai hari ini itu dari rekamannya
dia selalu lihat gitu. Sampai dia bilang, "Pak, ini waktu lagi kecil nih aku seneng banget nih gini-gini." Dan dia anaknya sekarang udah 7 tahun, artinya itu several years ago kan. Tapi ya menyenangkan anak itu the best sih buat gue gitu, yang udah deh susah digambarinnya gitu. Naila seneng nggak? Yes. Nah ini yang gue paling senang. Akhirnya cita-cita gue tercapai juga, bisa ajak anak gue jalan naik motor. Dan happy banget. Terima kasih Mas Bram, Skuter 99. Dan kalau kata Juju, Viva la Vespa! Pengalaman sama teman-teman bertiga ke Sturgis, riding bareng. Terus yang paling berkesan dari ridingnya sih sebenarnya karena kita nggak ada rencana riding. Sebenarnya yang penting nyampe ke Sturgis aja udah susah banget. Setelah Vespa, gue ada lagi nih, menurut gue yang priceless juga pada saat gue surprise ngasih Mustang GT 350 warna biru. Dan kebetulan warna biru itu kesenangan istri gue juga. Satu, di situ gue senang banget bahwa mobil muscle car itu bisa dipakai sama perempuan dan perempuan bisa nyetir. Mobil itu udah dibangun sedemikian rupa dengan sistem yang lebih baik, sempurna, lebih disempurnakan, steering sistemnya jadi lebih enteng dan segala macam. Dan gue kasih istri gue. Kamu? Buat aku, tiba-tiba dikasih kunci mobil, ternyata mobilnya dikasih buat aku, jadi ya lumayan kaget sih, lumayan surprise juga. Lagi-lagi priceless sih, gue ngeliat ekspresi dia, terus dia happy nyetir mobil itu keliling-keliling. Terus yang memorable juga, udah pasti nih, Concours d'Elegance. Gila itu, bisa sampai ke Pebble Beach. Concours d'Elegance itu kayak mimpi yang jadi kenyataan sih kalau buat gue, karena selama ini cuma baca, lihat di internet, nonton di TV dan segala macem. Tiba-tiba kami berkesempatan untuk hadir ke sana dan lihat langsung tuh mobil-mobilnya, ambience yang ngerasain langsung gitu, yang kayak gila itu memorable banget buat gua. Ini Miura. Jadi ini dia ujungnya, Pebble Beach Concours d'Elegance. Gila aja, pecah banget. Waktu sebelum pandemi ada beberapa motor yang emang sebenarnya udah pernah dibangun, akhirnya mau di-rebuild lagi gitu. Tapi kalau untuk yang ini emang sebelum pandemi beritanya aja kalau mesinnya ini pecah, casingnya, kecelakaannya tuh benar-benar ngerusak motornya, strukturnya juga mesti dicek lagi gitu. Ya karena selama pandemi ada halangan-halangan proses kerja, datangnya parts, ya kan, supply bahan dan lain-lain tuh sulit banget. Gue jadi
menggali lagi yang emang seharusnya gue kerjakan. Ya sambil dibongkar, sambil kita upgrade lagi aja parts-partsnya gitu. Dan kebetulan pelek juga dapet yang kayaknya ngepas banget nih sama motor ini, dan bahannya enteng banget. Gue suka banget pelek ini nih, bahannya cast alloy, jadi palangnya aja itu dia hollow. Jadi bentuknya tradisional palang 5 gitu, simple gitu. Tapi bentuknya keren banget nih gitu. Yang biasanya kita untuk kosmetik itu biasanya malah memberatkan bodinya gitu. Jadi misalnya motornya dipasangin velg yang bagus malah jadi berat gitu. Ini malah jadi enteng gitu. Jadi ya sekalian di upgrade semua. Sambil mesinnya juga dibangun ulang gitu. Gue suka banget sama motor ini karena ini sebenarnya remnya dikit lagi selesai, karena gue pakai nanti 4 piston tapi double, jadi 8 piston buat rem belakangnya gitu. Dan yang lebih uniknya lagi, ini motor emang dibikin tuh sesuai size badan orangnya ya gitu. Jadi benar-benar diukur. Jadi posisi duduknya unik banget gitu. Jadi bawahnya agak nunduk, tapi setelah dipakai bertahun-tahun ownernya nggak komplain sama posisi itu. Jadi untuk posisi kita nggak ngerubah sama sekali dengan tail section yang lama, tapi tankinya aja yang kita rubah lagi supaya semua serba split 2, serba double. Karburatornya udah double 2, jadi kerannya dibikin kerannya di sini gitu. Jadi keluar kiri kanan gitu langsung gitu. Dual disc juga, terus hidrolik clutch, jadi koplingnya nggak pakai kabel, pakein hidrolik supaya sama aja kiri kanan juga gini gitu. Dan ini reliable banget, mesinnya juga bisa dipakai daily gitu. Tahu kita mesinnya tuh kenceng gitu loh, nggak ya mungkin kalau balapan belum tentu juara, tapi buat yang kita yang naikin udah perlu nih ada tahanan nih emang gitu loh, tahanan badan kita supaya pas digas nggak merosot gitu. Sebenarnya ini kan ada kayak buntut cafe racer gitu, jadi karena emang race, emang speed gitu loh, ya emang. Dan kebetulan juga ada juga yang bikin lebih kecil tapi ada tahannya gini, keren juga gitu loh. Jadi ya akhirnya ini sebenarnya 2 tangki gitu loh. Ya tangki yang ini depannya ada dipotong gitu. Kalau soal warna ya itu emang sebenarnya emang seneng warna putih ownernya, tapi emang namanya Desu nih yang punya, emang teman udah lama. Emang dia sukanya merah putih biru gitu, warnanya putih, ada merah, ada biru gitu. Pas kebetulan kita dapat grip yang bingung, tadinya kepengen banget yang merah, nyari grip kayak gini karena dulu ada masanya si hand grip ini nih, kalau kita seneng motor terus lihat di majalah, belum ada Instagram ya, lihat di majalah ada sepatu merek Vans yang collab sama skater yang main motor gitu. Jadi kepengen banget nih ceritanya, kita pengen banget punya grip ini, cuman nggak dapet karena udah habis langsung dan langka gitu. Jadinya kebetulan karena waktu itu gue lagi nginep di rumah Desu di LA, sama-sama California, dia di Oakland. Gue dengan sotoynya bilang kita samperin aja anaknya yang orangnya kita samperin aja gitu. Akhirnya kita nekat lah pergi ke Oakland yang ternyata cukup jauh. Terus dan susah untuk ketemu orangnya gitu. Tapi ya karena kita sopan
santun budaya Indonesia sih. Akhirnya orangnya yang Max Chef ini orangnya malah seneng nongkrong sama kita. Jadinya ya akhirnya singkat cerita pas pulang kita malah disuruh ambil, sebenarnya kita nyari sepatu sama gripnya gitu, tapi ya Desu dikasih sepatunya sama gripnya. Terus habis itu gripnya yang kita pikir cuma ada warna merah sama hitam, pas disuruh milih, ambil aja yang mana. Kita sampai bingung pilih yang mana karena ada yang biru juga, ada yang putih juga, ada yang merah juga, hitam sama orange kalau nggak salah. Cuman Desu yang gue pengen biru sama merah, bingung yang mana biru sama merah. Jadi sampai pas dia keluar lagi, mana udah ngambil belum ininya? Bingung yang mana, ambil aja semua warna dikasih gitu. Yang sebenarnya tadinya kita pikir itu barang kita nggak bakalan dapet lah gitu. Kita malah akhirnya dikasih semua warna. Jadi karena punya merah sama biru dan bingung mau pakai yang mana, akhirnya satu biru, satu merah. Dan kalau soal ininya, gue emang pikir-pikir cara biar kayak tas gitu. Kayak kenceng banget deh gitu. Ya nggak kenceng ya, berbet ya, urusan belakangan. Yang penting niatnya motor ini untuk kenceng. Niatnya. Tapi nggak begajulan kok, bener-bener dengar suara mesinnya ya udah puas. Ini memang inisiasi dalam rangka ulang tahun Moto Guzzi yang ke-100. Jadi bikinlah kegiatan touring dari Surabaya menuju Bali untuk komunitas Moto Guzzi. Itu namanya The Clan. Oke, nih baru nyampe Surabaya. Gila istimewa sih, mewah. Belum berangkat nih, belum mulai touringnya. Baru nyampe. Mewah. Alhamdulillah. Oke, jadi ini dia motor yang akan gua pakai. Moto Guzzi V7 Triston Twin 750cc Gardan. Riding position ya. Moto Guzzi V7 Triston itu motor menurut gua buat touring enak banget. Riding positionnya pas, nggak tinggi-tinggi amat, duduknya enak, motornya nggak berat, mesinnya juga nggak terlalu panas. Jadi gua bersyukur sekali gitu naik motor itu gitu, karena handlingnya juga jadi enak duduknya. Hihi. Oh iya, sekedar info aja, gua niat dari Jakarta bawa spion, jadi ganti dulu biar lovely aja ya, meskipun motornya dipinjemin. Oke, hari ini kita mulai perjalanan. Day 1
dari Surabaya ke Banyuwangi. Habis itu besok baru lanjut ke Bali. Ini kayak seru nih karena kita akan rame juga nih, foto kuncinya banyak. Let's go. Jadi kita jalan tuh start dari hotel di Surabaya tuh pagi. Jadi di Surabayanya masih ketemu tuh barengan sama orang-orang yang lagi mau kerja. Jadi adalah kedapetan ngerasain trafficnya Surabaya gitu. Udah jalan menuju Banyuwangi. Jujur aja juga, gue kan baru pertama kali ya touring Surabaya Bali nih. Seru ternyata ya, asli seru loh. Perjalanannya sih boleh dibilang lancar banget bahkan. Yang serunya lagi adalah, oh ya, unpredictable-nya adalah kita tiba-tiba nih ketemu hujan gerimis. Udah mulai agak deresan, berhentilah kita di pom bensin untuk pakai jas hujan. Begitu pakai jas hujan nih, paling hujannya cuma 3 menit, habis itu panas lagi. Habis itu ketemu makan siang. Makan siang dari tim survei ngomong, di sini hujan deras banget gitu. Wah, pakai nggak ya jas hujan? Ada yang pakai, ada yang nggak. Ayo lo, ragu-ragu kan? Akhirnya pakai. Itu ketemu hujan yang sederes-deresnya deras banget, asli deras banget. Deras banget, hujan gerimis, panas lagi, hujan lagi gitu terus sampai akhirnya nyampe Banyuwangi. Nginep semalam di Banyuwangi, habis itu kita ke pelabuhan kan. Akhirnya OTW balik kita. Lovely. Oke, ini sekarang kita udah hari kedua. Sekarang gue udah sama si Robi nih, orang yang
menginisiasi kegiatan ini? Ini akan lo adain rutin atau ini one off aja? Sebenarnya karena pandemi dan lain-lain kita cukup lama off ya dalam menyapa atau menemani teman-teman yang sudah menjadi loyal customer kita yang sudah beli Moto Guzzi. Ini adalah awal. Jadi ini adalah awal dan kita komit untuk kedepannya akan makin banyak dan makin sering event-event dengan teman-teman Moto Guzzi juga. Oke, kalau begitu kita tunggu next editionnya dari Moto Guzzi Keep Riding Experience ini. Thank you udah ikutan. Thank you Pak Juju. Agendanya adalah lunch di Kintamani. Ih, cakepnya. Gue baru sekali tuh ke situ, gila cakepnya. Jalannya cakep, tempatnya cakep. Udaranya juga cakep. Adem siang-siang, pulangnya hujan. Gila itu pakai jas hujan juga dingin banget rasanya. Asli dingin banget. Dan itu sepanjang jalan tuh sampai kita di dealer di kota di Bali. Ya udah sampai dealer udah penyambutan seremonial finish lah gitu. Happy lah, 400 kilo ya kita ya berarti sama teman-teman dari The Clan, komunitas Moto Guzzi gitu. Sama ada yang naik Vespa juga, ada yang naik Piaggio juga sih karena satu grup juga gitu kan. Happy lah kita bisa finish tanpa kekurangan satu apapun gitu, dan banyak banget keseruan-keseruan yang jadi momen yang bisa jadi cerita gitu. Seru sih. Akhirnya sampai juga gue di Bali nih, di Moto Guzzi Keep Riding Experience yang pertama ini, which is ternyata seperti kata Robi bilang tadi, semuanya dimanjakan. Jadi ini mewah sekali, ini pengalaman pertama gua. Overall tapi seru banget. Mulai dari ridingnya, motornya, orang-orangnya, suasananya, semuanya lovely. Di proyek kali ini, kita lagi mau nyoba nyalain mesin sama Evolution juga, tapi yang udah diganti cylinder head high kompresi. Jadi bentuk sayangnya udah keburu dipasang, jadi gue cuma bisa lihat sebelumnya ini pakai bahannya masih dicetak, jadi agak kasar permukaannya. Kalau dengan billet yang udah di forge ini, jadi bahan aluminium yang udah dipanasin sambil dipres dengan kekuatan berapa ton, jadi bener-bener udah padat, baru di cutting pakai mesin. Jadinya warnanya juga lebih terang dan performance-nya juga, dalamnya juga lebih licin. Jadi emang ya karena konsepnya masih performance, kita upgrade dari cylinder head, camshaft, ganti karburator yang lebih gede. Tapi ya karena starternya masih yang standar, kita mesti pakai pembuang kompresi, jadi compression release. Jadi supaya tekanan
torque-nya nggak terlalu tinggi untuk diputer sama starter yang kayaknya nggak mampu untuk nyalain mesin yang camnya setinggi ini dan kompresinya setinggi ini. Ya, kedengeran sih ya suaranya, walaupun cc-nya nggak terlalu gede, tapi karena kompresinya tinggi, terus suplai karburator dari karburatornya juga udah lebih gede sekarang. Yang biasanya orang pakai 42 mili, ini kita pakai 48. Ternyata suaranya ngisi banget. Ya baru stasionernya udah kedengeran lebih enak lah dibanding karburator yang lebih kecil. Napasnya udah cukup banget kayaknya gitu. Waktu sebelum gue rubah motor ini, sebenarnya motornya udah cakep sih. Dan ada satu parts yang paling menarik buat gue tuh, di antara tangkinya tuh ada benda ini nih. Biasanya kalau standarnya Harley tuh ada dashboardnya gitu. Jadi ketika tangkinya di dashboard ini kan ada speedometer dan lain-lain. Ini emang bentuknya tuh klasik gitu loh. Tapi kalau kita lepas dashboard itu kan jadi bolong nih, jelek. Dia tutup sama ini. Ini dari aslinya udah begini. Jadi kira-kira begini, tangkinya emang kiri kanan ada dua. Satu lagi begini aslinya. Dan ini tangki yang agak lebih kecil sedikit sih daripada Harley yang tipe ini sebenarnya. Jadi tangkinya sebenarnya udah enak banget dilihatnya. Dan yang gue suka dari tangki ini juga, dia tuh enteng bahannya tapi kuat gitu. Jadi kesannya tuh emang bahannya enteng. Dan kalau di mesin biasanya ini garis-garis ini nih supaya permukaannya kan lebih besar. Jadi dia menahan angin. Sayang banget kalau dilepas hanya demi untuk mengganti tangki gitu. Gue walaupun udah banyak ngabisin waktu buat mengupgrade mesinnya, tapi bodi motornya ini nggak harus banyak berubah karena gue emang dari pertama kali lihat motor ini gue suka banget nih. Ini dari mana ya? Karena ini nggak pernah ada yang pakai nih kayak begini modelnya. Dia bikin sendiri atau dari mana? Lama-lama akhirnya gue tahu ternyata ini nih adalah dari valve cover tutup mesin sebelahnya dari mesin V8. Jadi gue kedatangan customer waktu itu minta bikinin Ford 32 RPU. Kita pakai basic dari Ford sedan tua. Basic semua bahan semua dari dia. Gue cuma disuruh ngelanjutin karena mobil udah pernah dibangun separuh jalan, mungkin beberapa tahun udah ngejogrok. Akhirnya ditow ke tempat kita. Gue bilang, sanggup nggak ngerjain? Gue coba ya, tapi gue juga kalau suruh buru-buru, gue juga belum sanggup. Dan lagi-lagi, buat gue ini sesuatu hal yang baru, karena biasa gue ngerjain Mustang, gue harus ngerjain Ford 32, RPU pula lagi. RPU adalah roadster pickup, yang populasinya sendiri di dunia nggak banyak gitu. Jadi, buat gue ini sesuatu hal yang baru dan gue tetap harus belajar lagi. Karena ini bekas pekerjaan dari bengkel lain, jadi gue harus melihat ulang, mengukur ulang semuanya, dan akhirnya tim memutuskan untuk sebagian parts atau sebagian barang kita ganti.
Nah, ini dia nih. Roadster pickup 32. Roadster pickup RPU. Jadi mobil ini yang memang kita modifikasi dari chassisnya Ford Sedan tua. Nah, spesialnya juga di sini gue pakai ban Excelsior yang memang klasik banget ya. Bentuknya dia slim dan depan belakang lebih kecil, yang depannya single bolt juga. Terus dia inverted brake, jadi sebenarnya dalamnya disc brake ini semua nih. Yang di dalam sini juga disc brake. Dia dalam sini disc brake, dia di inverted ditutup. Yang tadi kenapa saya bilang ini adalah bahasa Indonesia perpikul, ini di Indonesia disebutnya perpikul. Gitu. Di luar punya nama sendiri gitu loh. Nah, ada lagi yang spesial. Ini mobil kaca gue bikin pisah. Terus kap mesin yang harusnya buka samping gue bikin buka begini. Ini mesin udah di-upgrade pakai Ford 32. Semuanya pakai aksesoris dari Edelbrock. Nah, ini dia nih yang mahal. Gue tuh biasanya pakai catnya tuh Spacehacker. Yang udahlah, pada umumnya kita bisa mixing di sini dan ada distributornya, kita bisa pakai lah barang itu. Karena lagi-lagi nih, karena customer yang minta warna yang beda dan dia mintanya root beer candy, gue mengajukan ide gimana kalau kita pakai House of Color atau disebutnya HOK. Karena House of Color itu adalah jagoannya candy color. Jadi kalau warna yang paling jagoannya dia adalah candy apple red. Gue lihat nih koleksi candy-nya dia. Itu warnanya sih keren-keren. Ya gue aplikasi akhirnya di mobil, tim kita juga aplikasi. Walaupun kita sempat gagal dan jeleknya candy color, once kita gagal di satu panel, gue ulang satu body lagi. Jadi gue 2 kali ngecat nih mobil. Buat gue jujur, project ini rugi. Tapi gue puas banget asli. Gimana Man kalau yang ini Man? Gue pribadi sih puas banget ya, walaupun kemarin beberapa kali ada revisi dari mulai speedometer dari single, gue jadiin hasilnya customer bawa sendiri, minta dipisahin. Jok semua dia happy, soal kayu semua dia happy. Kayaknya setirnya memang agak kurang ya. Tiba-tiba warna hitam sendiri gitu loh. Iya, agak jomplang sih emang. Yang punya sempat agak off pada saat dia ngelihat setir, kayaknya kurang masuk dengan warnanya. Gue juga kepikiran sih, sempat kepikiran itu. Sampai akhirnya gue kepikiran nanti kalau punya kesempatan dan kita bisa datang ke acara off-road, gue mau cari. Tapi menurut lo kira-kira warna apa yang cocok? Gading, warna kayu? Kalau menurut gue, warna kayu. Warna kayu? Iya. Natural wood atau warna sama kayak bak? Decknya bak ya? Belakang. Ya tapi kita will see lah, kita lihat deh. Iya. Tapi gue sih yakin sama ini mobil. Iya. Yang gue nggak yakin, customer senang lihat setirnya. Karena gue sendiri kurang serk. Lu pas lagi di bawah jalan sih enak sih gue. Sebelah tuh. Gitu ya? Enak banget. Lu sih harusnya nyobain nyetir ini juga. Karena ini mobil lebih tua dari gue dan dari bapak gue. Masker. Pandemi soalnya masih.
AMG mobil kan, AMG Mercedes kan? Iya, Mercy itu sempat mengakuisisi sedikit sahamnya India Busta. By the way, ini mobil, ini adalah Ford Mustang 1966. Kalau di sini suka nyebut Mustang Pony. Nah, lu naikin aja dulu biar ngepas dulu sama kaki gitu.